dari Mbak Ade sendiri, Mbak, jika suatu saat mungkin ya pihak istri dari tersangka ini datang dan meminta maaf sekali lagi ke Mbak Ade, apakah akan mencoba memaafkan, benar-benar memaafkan, atau tetap kekeh untuk tidak mau memaafkan? Saya tetap sama pendirian saya ya, nggak akan. Karena ini bukan masalah kecil ya. Ini ya bikin saya terpuruk sampai sekarang ya. Apalagi hari ini saya emang hari ini lagi kurang fit ya, karena mental lagi down gitu, karena anak hari ini memang teriak-teriak nangis gitu kan. Mau sampai kapanpun dia berusaha minta maaf sama saya, nggak akan saya maafkan. Ya seandainya dia di posisi saya, ayah dari anak-anaknya udah nggak ada, apa yang dia lakukan pasti dia juga nggak akan maafin orang yang udah ngebunuh. Nggak akan. Kemarin juga sebenarnya nggak ada permintaan maaf dari kita ya, dari keluarga besar saya juga, karena saya sudah tanya juga sama mertua saya, kenapa saya bilang kayak gitu kan, ya karena dia datang saya terima katanya gitu. Kenapa duduk bareng saya tanyakan, karena saya dipaksa katanya, suruh duduk ngedampingin katanya, tapi tetap katanya gitu, ya mama cuma maafin aja katanya gitu. Ya karena namanya orang tua ya, linglung ya, disuruh ya ikut aja gitu kan. Tapi katanya ya untuk maafin aja katanya, tapi kalau untuk hukum tetap berjalan. Sebenarnya nggak ada permintaan maaf, udah kita sampaikan ke mereka, nggak ada, nggak akan pernah ada. Oke, Mbak Ade mungkin mendengar atau mungkin melihat ya sebuah pernyataan dari pengacara dari istrinya yang itu mengatakan bahwa em, Sandi ini almarhum yang dianggap mencari masalah terhadap Nano. Nah, boleh mungkin Mbak Ade jelaskan pembelaannya seperti apa mungkin? Enggak, kalau misalnya untuk mencari masalah sama pelaku buat apa ya, nggak ada untungnya ya. Yang ada karena waktu itu juga saya yang sering cerita sama suami saya, dipelototin sama pelaku. Terus pelaku bilang, ya pelototin aja balik, dia bilang gitu kan. Saya bilang kenapa, ya nggak tahu, mungkin aja dia iri atau apa sama kita atau ya gitu kan. Karena ya saya yang tahu suami saya 24 jam, sifatnya, karakternya nggak seperti apa yang diutarakan. Sama ada yang bilang katanya suami saya temperamen, suami saya emosional. Kalau suami saya temperamen, pasti di dalam keluarga, di rumah tangga saya pasti ada KDRT. Sekecil apapun itu suami saya nggak pernah dia temperamen, sama anak pun enggak, emosional pun juga enggak. Apalagi bilang katanya sama pelaku, dia bisa setega itu ya sama suami saya, katanya suami saya sinis dan meludah. Di sini saya tegaskan, yang sinis siapa? Selalu dia yang sinis sama kita, suka melotot gitu. Terus dia bilang meludah. Gimana cara suami saya meludah? Karena saat pas kejadian itu suami saya pakai masker, dan tangan sebelah kirinya itu dia pegang besi untuk kandang ayam, satu tangan untuk megang motor. Gimana cara dia meludah sedangkan posisinya dia pakai masker? Itu yang saya nggak terima. Itu ya mungkin untuk pembelaan dari pelaku ya, dia bilang meludah. Kalau menurut saya sih ini memang sudah direncanakan ya oleh pelaku untuk membunuh suami saya.